Udah bagus? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah tutorial ya, bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan OBS Studio. Apa itu OBS Studio? OBS Studio singkatan dari Open Broadcaster Software, di mana OBS Studio biasanya digunakan oleh para live streamer, dalam tanda kutip di sini gamers ya, untuk menyiarkan apa saja yang terjadi pada saat mereka main game dan merekam aktivitas yang terjadi di monitor, kemudian menggabungkan dengan video yang menampilkan wajah mereka, kemudian di-upload atau di-streamingkan, disiarkan secara langsung melalui situs sosial media berbasis video. Salah satu contohnya adalah YouTube, Twitch, dan yang lain-lainnya. Oke. Langsung saja saya jelaskan tentang bagaimana menggunakan OBS Studio. Pada saat pertama kali menginstal, ya, tampilannya mungkin nggak sama seperti ini. Jadi tampilannya lebih ke menampilkan layar live preview, ya. Yang ada di sini yang kita lihat ini adalah live preview. Itu hanya gelap saja, hanya layar hitam seperti itu. Nah, fungsi dari live preview adalah menampilkan apa saja yang sudah kita atur di scenes, sources, audio mixer, scene transition, bahkan controls yang nanti akan kita siarkan, akan kita rekam, bahkan mungkin akan kita upload di situs sosial media. Oke, setelah live preview, saya akan menjelaskan tentang scenes, di mana scenes adalah urutan-urutan, ya, urutan-urutan scenes atau gambaran atau tampilan yang nantinya kita atur sedemikian rupa dan digabungkan dengan kita menambahkan sources yang ditampilkan secara langsung melalui live preview. Nah, scenes berhubungan erat dengan sources. Ketika kita membuat scenes, tidak akan menampilkan apa-apa atau hanya gambar gelap saja ketika kita tidak menambahkan sources-nya. Nah, kita langsung membahas tentang source, di mana sources ini kita bisa menambahkan banyak sekali media. Bisa media audio, bisa media display capture, bisa media video, bahkan bisa juga media teks, ya, seperti yang kita tampilkan di sini. Kita menggunakan tulisan di sini ya, teks di sini, kemudian di sini juga ada image slideshow, terus kemudian di sini adalah tangkapan dari kamera yang saya gunakan. Nah, kemudian beralih ke sebelah kanannya, di situ ada audio mixer, di mana audio mixer ini adalah sebuah panel yang kita bisa gunakan untuk mengatur audio kita, baik itu audio yang kita munculkan dari komputer, dari aplikasi komputernya, atau bahkan mungkin dari mikrofon seperti ini, ya. Kita juga bisa mengatur tinggi rendahnya volume, bahkan juga kita bisa memfilter sedemikian rupa sehingga suara kita menjadi lebih enak didengarkan ketika kita upload ke situs sosial media, atau mungkin dipergunakan untuk video pembelajaran seperti yang kita bahas tadi. Kemudian sebelah kanannya ada scene transition, di mana scene transition ini adalah berfungsi sebagai menambahkan animasi atau menambahkan pergerakan, perpindahan seperti itu antara scene satu dengan scene yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, di antaranya mungkin seperti ini ya, motion, swipe, slide, stinger, dan yang lain-lain. Nah, untuk scene transition akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian selanjutnya pada pojok kanan di situ ada controls, di mana di situ ada tombol-tombol seperti start streaming, start recording, studio mode, setting, dan exit. Ya, exit kita sudah nggak perlu jelaskan ya. Berarti ketika kita klik exit, berarti kita akan keluar dari program OBS Studio ini. Cuman kemudian ketika kita menjelaskan tentang start streaming adalah tombol atau fungsi yang bisa kita gunakan untuk menstreamkan atau menyiarkan secara langsung apa saja yang terjadi pada layar monitor kita dengan OBS ini. Jadi apa yang kita rekam pada saat itu, apa yang kita lakukan pada saat itu secara langsung akan diupload dan disiarkan melalui sosial media, situs sosial media yang berbasis video, YouTube, Twitch, dan kawan-kawannya. Kemudian yang start recording adalah fungsinya adalah merecord video yang sudah kita atur di dalam OBS Studio ini.
kemudian tersimpan di dalam storage komputer kita, hard disk komputer kita. Kemudian yang selanjutnya itu menjadi keputusan penggunanya, keputusan usernya, pengguna atau pembuat video itu akan diupload atau tidak, atau hanya sekedar disimpan di storage mereka. Ketika memang itu diupload, menjadi sebuah keuntungan dari start recording, bisa mengkoreksi, kita bisa mengedit, menambahkan, mengurangi, dan lain sebagainya, sehingga apa yang akan kita upload itu menjadi sesuai dengan keinginan kita. Oke. Kemudian di situ ada studio mode, di mana studio mode itu fungsinya mirip ketika kita membuat sebuah presentation maksudnya, presentasi dari PPT, PowerPoint. Nah, kalau di PowerPoint itu ada semacam presenter view, ya. Jadi sebelum kita beralih ke slide berikutnya, kita akan diberikan sebuah contekan gitu ya, dalam tanda kutip, atau kita bisa ngintip apa yang akan kita tampilkan di scene berikutnya atau adegan berikutnya, yang bisa kita olah terlebih dahulu atau kita mungkin cek terlebih dahulu, sehingga apa yang kita tampilkan sesuai dengan keinginan kita. Di situ juga ada setting. Kita coba aja buka settingnya. Di sini ada banyak sekali menu ya. Cuman satu hal yang saya tekankan di sini, ada output, di mana output ini untuk dapat membuat video pembelajaran yang cukup ringan, kita harus membuat recording formatnya menjadi MP4. Sebenarnya ada beberapa format di sini, format videonya, di mana ada FLV, MOV, MKV, dan lain sebagainya. Cuman saya menyarankan untuk membuat video pada format MP4, sehingga format MP4 ini dapat diputar atau dapat digunakan di hampir semua media player. Jadi lebih user friendly. Jadi tidak perlu aplikasi khusus, dia sudah bisa dimainkan seperti itu. Nah, yang berikutnya akan saya jelaskan tentang apa saja yang kita butuhkan untuk dapat membuat video pembelajaran dengan menggunakan OBS Studio ini. Oke, yang pertama jelas ya, kita tidak akan bisa membuat sebuah video pembelajaran tanpa perangkat ini, yaitu perangkat komputer atau laptop, dan saya yakin semua orang sudah bisa menggunakan komputer, sudah memilikinya bahkan komputer atau laptop ini. Kemudian yang kedua adalah kamera atau webcam, dan yang ketiga adalah audio record atau mikrofon. Ya, seperti yang saya gunakan sekarang ini, saya gunakan untuk merekam wajah saya seperti ini ya, dengan menggunakan mikrofon eksternal seperti ini, dan kemudian di sini ada kamera mirrorless ya, yang saya gabungkan atau yang saya hubungkan dengan komputer saya. Kemudian saya atur sedemikian rupa input outputnya dan interface-nya, sehingga bisa kita tampilkan secara bersamaan, baik itu videonya atau mungkin juga suaranya, dan digabungkan dengan materi-materi atau mungkin tampilan-tampilan yang sudah disiapkan di OBS Studio. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana membuat video pembelajaran, di mana biasanya untuk video pembelajaran itu akan ada beberapa source ya, akan ada beberapa media, di mana salah satunya adalah media video ya, seperti ini, yang merekam wajah kita, merekam aktivitas kita ketika kita menjelaskan materi mungkin atau presentasi. Kemudian yang kedua, audio seperti ini, dari mic eksternal seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah materi presentasi kita. Bisa jadi kita menggunakan materi-materi yang ditampilkan seperti pada PowerPoint, misalkan slideshow seperti itu, atau bisa juga dengan kita menampilkan PDF atau file Microsoft Word dan yang lain-lain. Oke, untuk memulainya, saya akan mencoba membuat benar-benar dari nol ya, benar-benar memulainya tanpa tampilan-tampilan seperti ini. Jadi yang perlu kita lakukan pertama kali, mungkin klik Scene Collection dan kemudian kita klik New. Nah, setelah kita klik New, akan tampil pop-up window seperti ini, di mana kita mengharuskan untuk menuliskan scene apa yang akan kita buat. Di sini contohnya mungkin saya membuat scene-nya bernama tutorial seperti ini.
Oke, inilah tampilan yang akan kita lihat pada saat kita membuat scene baru, atau bisa jadi pada saat kita pertama kali menginstal OBS Studio, maka yang akan tampil akan seperti ini, tampilannya seperti ini. Jadi live previewnya kosong seperti ini, kemudian scenes-nya hanya ada satu dan itu bertuliskan empty, sources-nya juga kosong, tapi biasanya ketika audio mixernya itu memang sudah diatur di luar atau menjadi default-nya ya, tetap akan berfungsi merekam atau menangkap audio seperti yang saya gunakan seperti ini. Dan scene transition juga masih dalam kondisi defaultnya dan semua masih dalam kondisi defaultnya. Oke, yang pertama kali kita lakukan mungkin adalah menambahkan scene, dimana scene yang pertama kali kita buat bisa jadi mungkin seperti ini ya, scene 1 seperti ini. Oke, karena ini yang scene sebelumnya kita nggak kita pakai, kita hapus aja seperti ini. Oke, kita mendapatkan scene 1 seperti ini. Oke, sebelum kita beralih ke sources, kita akan menyiapkan terlebih dahulu apa saja yang harus kita tampilkan pada live preview-nya. Nah, ketika kita membuat video pembelajaran, otomatis apa yang kita persiapkan pertama kali adalah presentasinya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan presentasi. Presentasinya ada di sini ya. Nah, ini salah satu contoh presentasi yang nanti akan saya masukkan di OBS Studio-nya dan saya buatkan videonya. Nah, yang perlu diketahui pertama kali adalah slide ini adalah berupa tampilan editor. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat tampilan PowerPoint ini atau file PPT atau presentasi kita menjadi slideshow. Kita klikkan saja di sini ya, kita buat menjadi slideshow seperti ini. Nah, setelah slideshow-nya muncul, kita akan kembali ke OBS Studio seperti ini. Dan kemudian kita akan mencoba menambahkan sources. Sources-nya di sini adalah window capture. Nah, ketika kita klikkan window capture, kita akan diminta membuat baru terlebih dulu atau create new ini karena kita belum pernah membuat sebelumnya sources dari window capture ini, maka kita akan membuat create new seperti ini dan kita coba rubah menjadi presentasi seperti ini. Kita klik OK. Nah, yang muncul adalah seperti ini ya, karena dia belum dipilih mana yang akan kita tampilkan pada live preview-nya, makanya kita akan menampilkan tampilan slideshow yang tadi kita sudah buat. Nah, oke sebentar. Oke, di sini ada beberapa catatan yang perlu saya jelaskan, di mana ketika kita menggunakan Windows 10, yang saya gunakan ini adalah Windows 10 ya, kita harus mengubah capture method-nya menjadi Windows Graphic Capture. Ini khusus untuk Windows 10 ke atas dengan versi 19.03 dan ke atas. Kita klik ini. Nah, secara otomatis dia akan memilih slideshow yang sudah kita klik sebelumnya. Nah, di sini meskipun kita sudah ditampilkan pada slideshow yang kita buat tadi, kita tetap akan bisa diperbolehkan untuk memilih window-window lain sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi karena kita yang kita butuhkan adalah menampilkan slideshow kita, makanya sudah cukup seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, apa yang terjadi di live preview-nya adalah sebuah tampilan yang itu merupakan representasi atau mirroring atau kopian dari slideshow yang kita buat. Nah, ketika kita kembali ke slideshow yang sudah kita buat tadi, kita hanya tinggal fokus untuk menjelaskan slideshow yang kita buat ini. Dengan hanya beraktivitas di dalam slideshow ini, maka secara otomatis apa yang ada di aktivitas ini akan terekam di sana dan sama. Termasuk juga mungkin ketika kita menambahkan videonya. Untuk menambahkan videonya saya akan jelaskan setelah ini. Jadi misalkan kita klik next ya. Nah, seperti ini. Dan ini menampilkan video, mungkin tidak akan saya tampilkan karena akan mengganggu jalannya proses perekaman. Kita coba kembali ke OBS Studio-nya. Nah, OBS Studio akan menampilkan hal yang sama atau tampilan yang sama seperti pada saat kita menggunakan slideshow-nya. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua adalah kita akan mencoba memasukkan video kita atau tangkapan kamera yang kemudian kita masukkan, kita gabungkan ke dalam satu frame yang sama dengan slideshow yang sudah kita tampilkan tadi. Nah, ini terlebih dahulu
mungkin kita coba kecilkan ya seperti ini agar tidak mengganggu, atau mungkin itu menjadi preferensi masing-masing ya, mau dikecilkan atau enggak atau tidak terserah, asalkan memang tidak saling mengganggu. Misalkan video kita menutupi tulisan atau menutupi apa yang harusnya menjadi poin utama dari slideshow menjadi tidak terlihat, itu dihindari seperti itu. Kemudian kita akan mencoba menambahkan ini ya di sini, video capture device. Nah, kita klik, kita buat baru, atau mungkin kita tuliskan ya seperti ini, mungkin kamera Canon, mungkin seperti ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa memilih source mana atau device mana yang akan kita gunakan menampilkan wajah kita. Karena sebelumnya saya sudah pernah punya device dengan nama Droidcam seperti ini, makanya dia meminta atau menanyakan salah satunya, Droidcam atau EOS webcam. Karena saya menggunakan kamera Canon, makanya interface yang support dengan OBS ataupun Windows 10 ini adalah EOS Webcam Utility. Ketika saya pilih ini, nah, dalam waktu yang singkat akan menampilkan video seperti ini. Ya, kemudian kita coba klik OK. Size-nya mungkin terlalu besar, ya, sehingga menutupi. Nah, ini yang kita mungkin akan atur komposisinya atau posisinya, sehingga tidak saling menutupi satu sama lain. Nah, ini mohon maaf ya, ini karena di belakangnya mungkin ada gantungan-gantungan pakaian. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mungkin akan saya hilangkan. Bagaimana caranya? Cara paling mudah adalah dengan mengcropnya. Bagaimana cara mengcropnya? Dari video yang ini kita seleksi ya. Jadi ada lingkar, ada bound warna merah dan bound warna biru. Ketika kita pilih video kita, maka video yang akan tampil akan ditampilkan rectangle atau bound seperti ini berwarna merah, bahwa menandakan itu yang kita pilih dan itu yang akan kita atur. Nah, ketika saya ingin mengcropnya, saya tekan Alt ya, tekan Alt di keyboard saya, dan kemudian saya drag seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya ada pilihan lainnya mungkin saya kembalikan sedikit. Ada pilihan lain dengan cara mengklik kanan, kemudian transform, kemudian kita pilih edit transform. Nah, di sini ada pilihan crop left, right, top, dan bottom. Nah, karena yang bagian kanan sudah saya potong, makanya di sini ada angkanya. Coba kalau saya ganti menjadi 500, nah, akan terpotong seperti ini. Nah, begitu pula juga yang kiri, ketika saya ketikkan 200, maka akan menjadi seperti ini. Dan yang atas misalkan 20, nah tercrop seperti ini, yang bawah 100 misalkan, nah menjadi seperti ini. Tapi ketika kita settingan ini kita tidak inginkan lagi, kita bisa klik reset untuk kembali ke settingan semula. Nah seperti ini. Tapi settingan ini sebenarnya kita sudah nggak dibutuhkan karena ada settingan baru yang lebih sesuai dengan keinginan saya seperti ini. Jadi, nah saya hanya cukup menampilkan wajah saya saja seperti ini, dan kemudian ketika kita ingin mentumpang tindihkan slide, nah, slide seperti ini dan video seperti ini, nah ini juga bisa seperti ini jadinya. Nah, setelah itu, setelah kita bisa membuat komposisi atau posisi seperti ini, yang selanjutnya kita lakukan adalah men-setting atau mengatur sedemikian rupa sehingga apa yang kita bicarakan itu tertangkap oleh mikrofon, baik itu mikrofon internal dari laptop, komputer, atau mikrofon eksternal seperti yang saya gunakan ini. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan ada video selanjutnya yang akan menjelaskan bagaimana caranya mengatur audio, atau mungkin saya akan memberikan tutorial juga bagaimana caranya menggunakan mikrofon eksternal sehingga tertangkap dengan baik, dan juga mungkin filternya sehingga suara yang dihasilkan juga terdengar lebih enak gitu ya, sehingga tidak berisik atau noise, atau mungkin suaranya terlalu cempreng mungkin ya, kurang pas atau dan lain sebagainya, itu bisa diatur dalam filternya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah scene transition. Seperti yang saya jelaskan tadi, scene transition ini mirip seperti transisi yang ada
pada PPT, pada PowerPoint. Nah, di sini misalkan saya buat scene baru lagi di sini ya, scene 2 seperti ini. Dimana scene 2-nya ini mungkin saya masukkan image, gambar seperti ini, kemudian saya browse. Saya masukkan gambar background seperti ini. Nah, seperti ini. Coba saya besarkan dengan ukuran yang sesuai dengan live preview-nya. Nah, sebenarnya mode-mode scene transition pada awalnya hanya terdapat cut dan fade. Untuk motion ini adalah tambahan plugin sendiri dari OBS-nya. Untuk bagaimana caranya menggunakan akan ada video selanjutnya juga. Cuman ketika kita menggunakan scene transition motion ini, yang terjadi adalah ketika kita memindahkan scene 1 dan scene 2 akan terjadi seperti ini. Nah seperti itu. Jadi scene 1 berpindah ke scene 2 dengan animasi-animasi tertentu yang interaktif atau yang lebih menarik dilihat seperti ini. Nah, itulah fungsi dari scene transition-nya. Nah, ketika semua aplikasi atau semua hal yang kita butuhkan, semua material-material yang kita butuhkan sudah terrangkum di dalam live preview OBS-nya, yang selanjutnya kita lakukan adalah start recording. Nah, pada saat start recording ini perlu diperhatikan juga di mana record video tersebut atau hasil video yang sudah kita record tersebut disimpan. Nah, dalam tutorial ini saya sudah membuat sebuah path baru di mana ketika record itu dimulai maka akan secara otomatis video itu tersimpan pada ini URL Explorer ya yang ada di komputer saya menjadi ini. Jadi tersimpan di drive E, kemudian folder pelatihan video pembelajaran dan masuk lagi ke folder video tutorial seperti itu. Mungkin hal-hal seperti ini bisa dipelajari lebih lanjut ya, dipelajari masing-masing nanti ketika praktikum. Oke, mungkin sampai di sini dulu video singkat. Jadi yang penting adalah outputnya bisa menghasilkan sebuah karya atau bisa menghasilkan video pembelajaran meskipun itu sederhana, tapi setidaknya dengan video ini memberikan manfaat bagi para mahasiswa atau peserta didik yang nantinya akan kita share video pembelajaran ini. Apa saja manfaatnya? Yang jelas ketika kita menjelaskan menggunakan aplikasi lain atau dalam artian di sini mungkin saya sebutkan Zoom seperti itu ya. Kita harus memerlukan effort lebih di mana kita harus menyediakan storage yang lebih banyak untuk bisa menyimpan hasil percakapan yang kita lakukan pada saat kita melakukan perkuliahan secara online. Nah, itu juga ketika kita tidak lupa untuk klik record. Seringnya saya sendiri juga mengalami ketika kita menggunakan Zoom, saya lupa merecord. Sehingga apa yang sudah kita bahas pada saat perkuliahan online, saya kan lupa. Atau mungkin bahkan mahasiswa juga ikut lupa. Nah, keunggulan dari membuat video adalah ketika kita sudah upload, mahasiswa akan bisa mengulang-ulang atau mungkin lebih memahami ya. Dengan mengulang itu, otomatis mahasiswa akan lebih memahami apa yang kita jelaskan. Atau mungkin bahkan dari video tersebut, kita akan membangun komunikasi lebih lanjut yang lebih interaktif karena dalam video tersebut memberikan pengalaman yang berbeda. Dan itu juga memberikan motivasi belajar yang berbeda karena memang variasi media pembelajaran juga penting pada saat kita dalam kondisi seperti ini ya, tidak bisa tatap muka antara para dosen dengan mahasiswanya sehingga terjadi kejenuhan. Nah, kejenuhan inilah yang akhirnya membuat saya dan teman-teman dalam satu tim berinisiatif untuk membuat sebuah variasi media pembelajaran, yaitu membuat video pembelajaran ini. Mungkin sekian dari saya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.